Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kewirausahaan 2 yang berjudul Komunikasi Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Perkenalkan, nama saya Khalid Nur Habib dan ini rekan saya Ilma Mukhirul Iza. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan atau leadership adalah proses di mana seseorang pemimpin memengaruhi para pengikutnya demi tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain, kepemimpinan terjadi saat individu mengubah atau membangkitkan motivasi orang lain. Yang kedua, fungsi dan kunci kepemimpinan bagi wirausaha. Para ahli mengemukakan bahwa fungsi atau kunci inti kepemimpinan adalah komunikasi. Komunikasi memiliki 4 tujuan utama, antara lain yang pertama, untuk menginformasikan, to inform. Yang kedua, untuk memengaruhi, to influence or persuade. Yang ketiga, untuk menginstruksikan, to instruct. Yang keempat, untuk terlibat, to engage. Menurut Stephen R. Covey, turut mengemukakan beberapa fungsi utama dalam kepemimpinan. Yang pertama, perintis atau pathfinding. Yang kedua, penyelaras, aligning. Yang ketiga, pemberdayaan, empowering. Yang keempat, panutan atau modeling. Strategi mencapai komunikasi kepemimpinan efektif. Menurut Kitty O'Loughlin, mengemukakan strategi komunikasi melalui konsep PyTorch, yakni sebuah teknik pemetaan yang digunakan untuk memudahkan analisis situasi yang berlangsung. Ada 6 poin. Yang pertama, purpose atau tujuan. Yang kedua, audience atau target. Yang ketiga, information atau informasi. Yang keempat, benefit atau manfaat. Yang kelima, objection atau objek. Yang keenam, konteks atau konteks. The Strategic Employee Communication Model, yakni sebuah model yang didasarkan pada praktik terbaik dalam komunikasi internal pada organisasi kinerja tinggi. Yang pertama, supportive management. Yang kedua, target message. Yang ketiga, effective media or forum. Yang keempat, well positioned staff. Yang kelima, enjoying assessment. Tipologi kepemimpinan. Xiaojian 1997 mengemukakan beberapa tipologi kepemimpinan. Di antaranya adalah tipe autokratik, demokratik, serta karismatik. Berikut penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, tipe autokratis. Yang pertama, menilai bahwa organisasi merupakan milik pribadi. Yang kedua, menganggap bahwa hanya merupakan alat semata untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat pemaksaan. Yang keempat, menekankan kekuasaan formal dengan tidak menerima kritik dan saran dari bawahannya. Yang kedua adalah tipe demokratik. Memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berperan sebagai koordinator dan integrator. Yang kedua, menganggap bahwa karyawan memiliki peran penting demi mencapai tujuan organisasi sehingga
berupaya menjunjung tinggi teamwork atau kerja sama tim serta mengikutsertakan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, bersikap terbuka atas saran, pendapat, dan kritik dari bawahannya. Yang keempat, berupaya untuk dapat mensinkronasi kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan pribadi. Yang ketiga, tipe karismatik memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk menjalin koneksi, menjadi pembicara yang handal, serta membaca dan memanage situasi. Berikutnya, memimpin dengan membangkitkan empati serta emosi positif yang kuat kepada bawahan dan atau orang-orang di sekelilingnya. Selanjutnya, memiliki pengaruh yang besar serta dapat menggerakkan dan mengilhami bawahannya dengan visi dan misi bersama. Kepemimpinan CEO terbaik nasional dan internasional. Dengan bangga, The Economics mengadakan Indonesia Best Chief Executive Officer atau CEO Awards Employees Choice tahun 2021. Selain bertujuan untuk memberikan kepada CEO Indonesia, hal ini juga dapat menginspirasi pemimpin-pemimpin lainnya. Terdapat beberapa parameter yang dinilai, antara lain popularity, kompetensi, krisis leadership, serta personality. Berikut merupakan 2 dari 50 CEO terbaik menurut The Economics Research, yaitu 1. Bank kategori Sunarso, Direktur Utama PT BRI Persero Tbk. Sunarso ditetapkan sebagai salah satu the best CEO atas kesuksesannya dalam memimpin BRI. Yang kedua, Rail Transportation kategori Didik Hartantyo, PT KAI Persero. Didik Hartantyo merupakan bankir Indonesia yang berani mengambil keputusan untuk terjun dalam bidang transportasi. Teknik pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Berbicara terkait teknik pengambilan keputusan, pada dasarnya terdapat perbedaan antara gaya entrepreneurial dengan gaya manajerial. Berikut penjelasan lebih lanjut. Orientasi strategis, komitmen terhadap peluang, komitmen sumber-sumber daya, pengendalian sumber-sumber daya, struktur manajemen. Analisis kritis terhadap materi. A. Peran kepemimpinan. Karakteristik umum yang dimiliki pemimpin adalah sebagai berikut. 1. Memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan anak buahnya. 2. Memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas dari yang dipimpinnya. 3. Prestasi kerjanya cemerlang. 4. Karir dan jabatannya terbaik dibandingkan yang lain dalam organisasinya. 5. Kesempatan yang lebih besar dalam menempati jabatan tertinggi dan tertentu. 6. Kewibawaan yang dibanggakan oleh anggota organisasi. 7. Meraih kekuasaan secara politik dengan berbagai cara dan strategi. 8. Memiliki para pendukung yang loyal dan komitmen pada visi dan misi yang diembannya. 9. Menguasai metode dan teknik dalam mengelola organisasi. B. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang berasal dari kata komunis yang berarti seragam. Jadi, komunikasi dapat terangkai apabila ada kesesuaian maksud tentang suatu memo yang disampaikan oleh komunikan dan difahami oleh komunikan.
Hovland mengatakan metode komunikasi berlaku memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. C. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut Siagian adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu pilihan yang dianggap paling tepat dari berbagai pilihan yang tersedia. Untuk studi kasus kewirausahaan aktual, komunikasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam transformasi digital di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat memaksa banyak organisasi melakukan transformasi, termasuk sektor perbankan. Salah satu contoh aktual terjadi di Bank Rakyat Indonesia ketika perusahaan menghadapi tantangan besar akibat percepatan digitalisasi layanan keuangan dan perubahan perilaku nasabah yang lebih memilih transaksi melalui aplikasi mobil dibandingkan datang langsung ke kantor cabang. Kondisi ini menyebabkan sejumlah masalah internal, sementara beberapa karyawan belum siap untuk menyesuaikan diri dengan sistem digital yang lebih kompleks. Transaksi di kantor cabang menurun. Selain itu, ada kekhawatiran di kalangan karyawan bahwa peran mereka akan dikurangi oleh digitalisasi. Dalam situasi seperti ini, pemimpin harus membuat keputusan strategis yang tidak hanya tepat untuk bisnis, tetapi juga dapat diterima oleh seluruh karyawan. Integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam perspektif ekonomi syariah. Seorang wirausahawan muslim harus menjalankan bisnisnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Seorang pemimpin dalam usaha harus mampu meneladani sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq atau jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan kebenaran, dan fatonah cerdas. Dari video yang kami tampilkan bahwasanya terdapat pendapat yang berbeda-beda namun mencapai tujuan yang sama. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're